Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kesha Dosera dengan NIM 25137038 dari Program Studi Teknik Pertambangan, Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulik kisah inspiratif Antoni Salim, orang di balik perusahaan Indofood, demi pemenuhan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen Bapak Profesor Dr. Soekardi, Magister Teknik. Antoni Salim, dengan nama Tionghoanya Lim Hong Sin, lahir di Indonesia tanggal 25 Oktober 1949, beragama Kristen dan merupakan anak dari Sudono Salim dan Lee Kim Myo. Istrinya bernama Siti Margaret Yusuf dan mempunyai 3 orang anak. Pendidikan terakhirnya di Northeast Surrey College of Technology di Inggris. Antoni Salim, orang terkaya kelima di Indonesia, tentunya memiliki perjalanan yang tidak mudah untuk sampai ke titik tersebut. Setelah menyelesaikan perkuliahannya di Inggris, Antoni Salim bergabung dengan bisnis keluarganya pada tahun 1970-an. Awalnya, ia mengalami kegagalan dalam bisnis impor semen dari Korea Utara. Namun, dari itulah Antoni belajar pentingnya ketelitian dan manajemen risiko. Tantangan terbesar datang di tahun 1998 saat krisis moneter menghantam. Salim Group memiliki utang besar hingga mencapai 5 miliar US dollar. Pada saat itu, Antoni mengambil keputusan berani, yaitu dengan menyerahkan ratusan perusahaan keluarganya kepada BPPN dengan tetap mempertahankan Indofood. Keputusan inilah yang menyelamatkan masa depan Salim Group. Memasuki tahun 2000-an, bisnis mulai bangkit. Antoni menjabat sebagai CEO di perusahaan Indofood. Di bawah kepemimpinannya, banyak ekspansi besar dilakukan, seperti akuisisi London Sumatera di bidang kelapa sawit dan masuk ke industri tambang melalui Aman Mineral. Antoni juga memperkuat Indomie di pasar global melalui Pine Hill Company senilai 45 miliar. Bukan hanya itu, Antoni juga membawa Salim Group ke sektor modern seperti data center dan perbankan. Berkat langkah-langkah inovatif dan ekspansi yang berani, ia sekarang menjadi konglomerat terbesar di Asia Tenggara dan juga merupakan orang terkaya kelima di Indonesia. Perjalanan Antoni Salim menunjukkan bahwa seorang wirausahawan sejati tidak hanya berani mengambil risiko, tetapi juga mampu bangkit dari krisis dan kegagalan. Selanjutnya, apa alasan saya memilih tokoh ini? Saya memilih Antoni Salim karena beliau merupakan wirausahawan tangguh yang berhasil menyelamatkan bisnis keluarganya setelah krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu, banyak perusahaan runtuh. Namun, Antoni Salim mengambil langkah berani dengan mempertahankan Indofood sebagai inti bisnis. Keputusan itulah yang membawa Salim Group bangkit dan menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, prinsip bisnisnya yang berfokus pada inovatif dan ekspansi yang menjadikan Antoni Salim sosok inspiratif yang mengajarkan bahwa sebuah kegagalan bisa diubah menjadi peluang. Selanjutnya, bagaimana cara kita agar bisa seperti tokoh tersebut? Yang pertama, berani menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi krisis dan kegagalan. Yang kedua, berpikir visioner, melihat peluang baru di masa depan dan tidak hanya bertahan dengan cara yang lama. Dan yang ketiga, adaptif dan inovatif, terbuka dengan pemikiran baru, teknologi, dan juga melihat perkembangan di pasar global. Yang keempat, manajemen risiko yang baik seperti Antoni yang berani melepas ratusan perusahaan demi menyelamatkan inti perusahaan. Yang kelima, kerja keras dan konsistensi karena keberhasilan membutuhkan proses yang panjang. Dan yang keenam, mempunyai relasi dalam bisnis. Selanjutnya, apa alternatif kegiatan atau judul proposal yang bisa diambil dari tokoh ini? Yang pertama, ketangguhan wirausaha dalam menghadapi krisis, inspirasi dari Antoni Salim.
Yang kedua, membangun bisnis konsumsi berkelanjutan, belajar dari kesuksesan Indofood. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.